Hai, ketemu lagi dengan aku Yunia. Di video kali ini aku akan membuat perancangan antena microstrip dengan patch berbentuk triangular atau segitiga. Untuk video ini aku merancang antena berdasarkan pada sebuah jurnal sehingga aku tidak perlu melakukan perhitungan awal perancangannya, tinggal merujuk pada sebuah jurnal tersebut. Untuk menyingkat waktu, mengingat, untuk menghitung, kemudian merancang dan mengoptimasi akan membutuhkan waktu yang banyak. Oke, pada jurnal ini melakukan perbandingan mengenai perancangan antena microstrip, yang satunya menggunakan patch berbentuk rektangular dan satunya berbentuk segitiga. Untuk video kali ini aku hanya merancang antena microstrip dengan bentuk patch triangular atau segitiga, dikarenakan untuk yang persegi panjang aku sudah pernah membuat tutorialnya di video sebelumnya, jadi nanti aku hanya akan mengasih link di description box video ini. Di jurnal ini antenanya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan dimensinya. Untuk persegi panjang tentunya diketahui dimensi panjang dan lebar, sedangkan I3-nya diketahui dimensi panjang sisinya sama besar. Untuk substrat menggunakan konstanta dielektrik sebesar 2,2 dan ketebalannya itu 1,6 mm. Dari sini kita bisa lihat dimensi yang diketahui, di mana untuk di bagian segitiga juga sama. Nanti kita akan merujuk nilainya dari angka-angka tersebut, di mana panjang sisinya untuk A itu sebesar 54,9 mm, kemudian dimensi pencatunya untuk lebarnya adalah W0 sebesar 4,82 mm. Sayangnya di sini tidak diketahui mengenai panjang dari salurannya, dan kemudian untuk slotnya juga hanya diketahui mengenai panjang slot Y1-nya sebesar 9, tetapi untuk lebarnya tidak dicantumkan. Kira-kira kemungkinan lebarnya sebesar lebar dari pencatunya. Jadi aku nanti akan membuat perancangan berdasarkan jurnal ini, tapi sayangnya ada beberapa parameter yang tidak tercantum, seperti panjang dari slot dan juga lebar dari slot dan panjang dari pencatunya. Jadi nanti dari hasil running aku tidak bisa memastikan apakah itu menghasilkan parameter yang sesuai dengan hasil dari jurnalnya, mengingat ada parameter yang tidak diberikan patch segitiga karena cenderung jarang dibandingkan dengan persegi panjang. Dan di tutorial ini aku tidak melakukan optimasi, kalian bisa belajar sendiri bagaimana cara mengoptimasinya untuk mendapatkan parameter yang diinginkan. Untuk mencari dimensi dari panjang sisi segitiga bisa menggunakan rumus ini. Jadi diketahui untuk frekuensinya tentunya nanti diketahui sesuai dengan frekuensi yang kita mau. Kemudian C itu kecepatan cahaya, A-nya itu nilai panjang sisinya, kemudian epsilon R-nya stata dielektrik dari substratnya. Nanti kalian bisa mencari perhitungan di sini. Untuk pencatunya saya kira sudah banyak kita bahas di tutorial sebelumnya, bisa dicari di jurnal maupun di buku mengenai panjang dan saluran strip line antena microstrip. Oke, langsung saja kita ke CST-nya. Seperti biasa di sini kita pilih microwave pada frekuensi M optikal, kemudian antena, next, pilih planar, next, ini satuannya. Sini karena kita menggunakan frekuensi tengahnya di 2,4, saya kasih nilai 2,3 hingga 2,5 saja. Tinggal next. Di beberapa video sebelumnya biasanya saya melakukan perancangan antena dimulai dengan membuat substrat, kemudian feed line, baru patch, kemudian ground plane. Pada tutorial kali ini ada yang berbeda. Saya akan membuat tutorial dengan membuat patch-nya terlebih dahulu, yaitu segitiganya terlebih dahulu. Di sini untuk A-nya sisinya 54,9. Jadi untuk membuat segitiga di sini ada beberapa cara. Bisa menggunakan bagian ini poligon, bisa juga langsung lewat sini. Jadi add stroke face, klik, kemudian kita tentukan benangnya buat
sebuah bentuk segitiga seperti ini sembarang saja. Nah, sini kemudian tekan ESC. Kemudian kita disuruh untuk mengisi sumbu X dan Y nya menyesuaikan dengan koordinat tentunya sesuai dengan nilai yang kita mau. Di sini nilainya dari X0, kemudian jauh hingga 4,9. Nah, di sini akan membentuk ya sesuai dengan yang kita isi. X ini berarti X ke kanan sejauh 54,9 dan kemudiannya itu 0. Kemudian untuk sebelah sini kan kita butuhnya untuk Y ke atas, jadi ini 0. Kemudian sebelah sini 54,9. Nah, kurang lebih kan akan membentuk segitiga. Jangan lupa materialnya kita ganti. Di sini karena menggunakan Cooper, kita cari Cooper. Nah, akan berubah warna. Kalau kalian merasa terganggu dengan ini, yang kotak-kotak ini kalian bisa buang dengan cara ke view, kemudian blocking plan-nya dinonaktifkan atau tinggal langsung klik aja. Nah, dia akan hilang. Terserah kalian sih, atau seenaknya kalian aja. Nah, dari sini saya akan membuat fit line-nya ke bagian modeling, kemudian cari yang edge center, kemudian double klik di bagian bawah. Jangan lupa kasih dengan VCS atau koordinat sebagai acuan kita untuk membangun sebuah bentuk dari adonannya. Kemudian jangan lupa pencet ESC nya, kita masukkan nilainya di sini. Untuk lebar pencetnya pakainya 0. Kemudian nah di sini untuk panjangnya dia tidak cantumkan nilainya berapa, jadi saya menghitung sendiri. Untuk LF nya di sini sebesar 0,035 karena dia menggunakan Cooper. Aktifkan dulu. Di sini maunya 4,82. Di sini saya menggunakan nilai yang saya hitung saja. Tentunya ini berbeda dengan jurnal ya, jadi nanti kalau hasilnya tidak sesuai, nah kemudian kita akan menuju ke bawah jadi minus. Nah, sampai dulu kita cek dulu dia ketebalannya apakah sudah match atau satu layer dengan bagian patch atau belum. Sepertinya belum ya. Nah, kalau belum kita ubah ketebalannya jadi minus. Nah, dia akan ke bawah menyesuaikan dari bagian patchnya. Kita pakai saja. Kemudian kita akan membuat substratnya. Di jurnal juga tidak diketahui panjang dan lebar dari substrat, jadi saya akan menggunakan rumus saya sendiri. Nanti kalau masih kurang atau dimensinya masih belum sesuai dengan patchnya, nanti kita bisa sesuaikan sendiri. Ini kenapa merah karena dia variabelnya belum masuk ya, hanya tadi 4,9. Nah, karena kita akan membuat substrat, saya ngepitnya dari bawah supaya lebih gampang nanti kalau optimasinya. Jadi apabila nanti kita optimasi di panjang saluran, otomatis substratnya akan ngikut karena kita ngepitnya dari bawah feeder. Kita ke bagian center atau pencet huruf M, double klik di bagian bawah. Jangan lupa dikasih dengan backslash. Nah, kita buat substratnya. Ini ketebalan dari substrat karena kita membuat ke bawah, jadi koordinatnya minus. Hanya 1,6.
Nah, akan terbuat kan di bawahnya dari kupernya, dari stikernya. Materialnya jangan lupa diganti, kita cari FR4. Nah, oke. Nah, dia akan membentuk ya. Nah, di sini ternyata dimensinya masih kurang, jadi kita perbesar saja secara manual. Kita kira-kira saja supaya ukurannya sesuai. Nah, kemudian setelah ini kita harus buat ground plane-nya. Kita putar ke belakang, bisa langsung diputar begini atau bisa juga pencet angka 3. Nah, angka 3 itu di sini dia akan memutar ke belakang nih, back, pencet angka 3. Nah, akan berbalik. Kemudian kita harus, karena kita akan membuat ground plane itu dimensinya sama dengan ukuran substrat, jadi saya menggunakan big face saja supaya nanti ketika kita optimasi panjang dan lebar substrat, otomatis ground plane-nya akan ngikut, karena kita membuatnya full ya, full dimensinya full berdasarkan dari substratnya. Di sini big face, kemudian double klik di substrat, kita pilih ini extrude face, kita kasih nama ground saja. Ini ketebalan copper 0,75, jangan lupa materialnya diganti. Oke, nah warnanya akan langsung berubah kuning. Kita balik lagi ke depan, pencet angka 5. Setelahnya kita harus buat port di sini. Di sini saya menggunakan port otomatis ya, tools pembuatan port yang ada di CST, jadi saya tidak memasukkan secara manual. Kita menggunakan request lagi atau pencet huruf S juga bisa, atau lewat sini bagian tanda panah ke bawah yang bagian pick, cari pick S, kemudian double klik di bagian paling bawah dari feedernya nih. Nah, di sini double klik sampai muncul titik-titik merah ini, kemudian kita ke home, macros, solver, port, dan calculate port. Nah, di sini akan otomatis terisi nilai-nilainya sesuai dengan dimensi antena dari yang kita buat. 2,2. Calculate. Nah, nilai extension coefficient segini. Langsung buat. Nah, kalau sudah selesai, ini di close saja. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, di material properties di sini kita ganti material propertiesnya 2,2, menyesuaikan dengan jurnal ya. Nah, jangan lupa kita untuk memberikan slot, karena di sini contoh jurnalnya melampirkan insert fit atau slot. Kita pilih di modeling, pick and point, kita double klik di sini, kemudian kita kasih Elegant CS dan kita buat slotnya. Sini minus W0, saya pakai minus W0 karena di jurnal tidak melampirkan secara rinci berapa lebar dari slotnya, jadi saya menggunakan W0. Di sini terlihat dia seukuran dengan pin 1 sih. Kemudian untuk panjangnya menggunakan Y1 0,35. Nah, Y1 di sini 9. Oke, jangan lupa materialnya diganti copper. Nah, sini akan terbentuk
Oke, kita lihat dulu apakah dia bangunnya sudah layer atau selapis dengan patch, dan ini sudah terlihat ya satu layer. Setelahnya kita akan mengcopy atau menyalin bagian slot sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kita pick endpoint lagi di bagian sini, titik awal. Nah, kemudian kita pick lagi di bagian sebelahnya pada pick 1, pick 2, dan kita pencet slotnya. Bagian ini yang akan kita copy, kemudian pick endpoint lagi di bagian seberang yang akan kita kopikan. Setelah itu, kalau sudah, kita ke bagian transform. Kita menggunakan translate, kemudian copy-nya di checklist. Nah, dia akan terbentuk dengan menyalin bangun yang sudah kita tentukan tadi. Jadi dia mempunyai dimensi atau ukuran yang sama. Kemudian kita oke. Nah, tahap selanjutnya adalah kita memotong bagian patch untuk memberikan slot. Klik bagian patchnya, kemudian kita ke boolean, pilih tanda panah yang ke bawah, kemudian pilih subtract, kita blok bagian slot, kita pencet enter. Nah, dia otomatis akan terpotong, akan menghilangkan bagian slotnya. Nah, ini sudah jadi teman. Langkah selanjutnya tinggal kita running. Home, setup solver, start, kita tunggu saja. Jadi untuk hasil parameter tutorial kali ini saya tidak bisa menjamin apakah sesuai dengan hasil yang ada di jurnal, mengingat ada dimensi yang tidak dicantumkan seperti tadi panjang dari saluran pencatu dan juga dari lebar slotnya. Saya hanya mengira kemungkinan lebar dari slot itu seukuran dengan lebar pencatu, dan juga saya menghitung manual sendiri dari panjang feedernya. Nanti kalian di rumah bisa belajar optimasi sendiri tentunya. Dan tips untuk mengoptimasi untuk satu elemen ini, saya biasanya melakukan optimasi di bagian slotnya karena dia sangat memberikan pengaruh banyak kepada desain antena kamu. Jadi dimensi slotnya baik panjang maupun lebarnya, kemudian otomatis dia akan memberikan pergeseran baik pergeseran frekuensi maupun return loss. Kemudian juga kalian bisa optimasi di bagian patch antenanya. Bagian segitiga ini kalian bisa optimasi baik besar kecilnya dari patch tersebut. Kemudian juga bisa dengan feedernya baik lebar maupun panjangnya. Oke, sekian saja video perancangan antena kali ini. Mantap, semangat dengan produktif di rumah aja. Thank you, bye.